Selamat pagi. Pagi ini kita ke lapangan olahraga yang legendaris di Surabaya. Lapangan Tor. Lapangan Tor sekarang bagian dari Kompleks Gelora Pancasila di Surabaya. Adalah fasilitas olahraga bersejarah yang awalnya dibangun masa kolonial Belanda. Kita belusukan sedikit, nanjak-nanjak di daerah Wonokitri Pakis, yang konturnya berbukit-bukit. Kembali ke lapangan Tor. Tor singkatan dari Tag, Hel, Onzer, Ribbenkas, yang artinya demi kesehatan kita. Dibangun pada masa kolonial Belanda sebagai fasilitas olahraga untuk warga Eropa. Tor adalah sebuah nama klub sepak bola zaman kolonial Belanda. Tor dibangun sejak 7 September tahun 1901. Lapangan ini telah berusia lebih dari 1 abad. Lapangan Tor cukup dikenal sejak zaman kolonial. Lapangan dahulu juga dilengkapi tanah di sekeliling luar pinggirnya berupa tanah coklat. Salah satu klub tua yang pernah ada di kota Surabaya ialah Victory Surabaya. Klub ini didirikan pada 1 September tahun 1894, merupakan klub sepak bola tertua era kolonial. Kemudian berdirilah klub-klub Belanda, salah satunya klub Tor di lapangan ini pada zaman itu. Dan menjadi fondasi bagi berkembangnya sepak bola yang kemudian melahirkan Persatuan Sepak Bola Surabaya (SCIVB) pada tahun 1927 yang kemudian menjadi cikal bakal Persebaya. Setelah nasionalisasi di era Presiden Soekarno, kompleks ini sempat berganti nama menjadi Gelora Pancasila seiring dengan pembangunan gedung olahraga di sana pada tahun 1964. Klub Tor sendiri memiliki prestasi cukup menonjol, di antaranya menjuarai turnamen sepak bola lokal non-Bumi Putra sebanyak 7 kali, yakni pada tahun 1902, 1904, 1908, 1919, 1920, 1928, dan ke 1931. Ini kita sudah sampai di lapangan Tor atau lapangan Gelora Pancasila. Bangunan utama tetap dilestarikan dengan penambahan dan perbaikan beberapa fasilitas, mengikuti kondisi pada zamannya. Fasilitas dan karakteristik lapangan Tor memiliki 8 jalur lintasan dengan panjang 400 meter, permukaan, jalur dengan bahan sintetis, terbuka dan gratis untuk umum, dari pukul 5 pagi sampai pukul 20 malam.
Kita olahraga jalan sehat dulu ya. Keliling 1 putaran saja, sekaligus mengajak Anda untuk melihat fasilitas dan suasana lapangan TOR saat ini. Ada aturan yang tidak tertulis di sini. Jalur paling tengah atau sisi dalam digunakan untuk olahraga lari. Jadi kalau ada yang sedang olahraga lari, yang sedang jalan, atau olahraga lain, diharapkan tidak menggunakan jalur sisi dalam. Biasanya 1-2 jalur saja. Lapangan TOR dari dahulu sudah dilengkapi tribun sejak dibangun. Ketika itu tribun hanya berada di sisi barat lapangan dan dibuat dari kayu. Seiring perkembangan zaman, tribun di lapangan TOR dibuat semakin modern. Kondisinya tetap dipertahankan di sisi barat, namun sudah menggunakan single seat alias kursi tunggal dengan kapasitas 1.118 orang. Olahraga lari ataupun jogging saat ini banyak disukai masyarakat Indonesia, tak terkecuali bagi warga Surabaya. Banyak di antara mereka yang berolahraga dengan memanfaatkan sejumlah lapangan yang ada di Kota Pahlawan ini, satu di antaranya lapangan TOR ini. Di sisi selatan lapangan TOR ini juga terdapat bangunan dengan model rumah-rumah kolonial Belanda. Fasilitas UMKM dan kafe juga sudah ada di area lapangan TOR ini. Demikian sekilas sejarah tentang lapangan olahraga peninggalan Belanda. Lapangan TOR, sebuah lapangan yang disebut karena ada klub sepak bola yang bermarkas di sini. Demikian cerita sedikit tentang lapangan olahraga, lapangan TOR. Sekian cerita sejarah kami, dan selanjutnya kami melanjutkan olahraga bersepeda. Salam sehat untuk semua, dan tetap semangat!